Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Azril selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Perikanan Program Studi Aquakultur Universitas Tidar. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi di pertemuan ke-11. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari teman saya, silakan. Saya Siti Nur Arifah, NPM 70. Nama saya Fida Zisma Yunita, NPM 71. Saya Rizky Mutiara Dewi, NPM 72. Saya Muhammad Najib Akbar, NPM 73. Saya Husna Zulfatul Arifah, NPM 74. Kemudian selanjutnya langsung saja kami akan mempresentasikan materi pertemuan ke-11. Yang pertama akan dipresentasikan oleh teman saya, Arifah, yaitu aspek sosial ekonomi kaum nelayan. Pertama, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit, masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Masyarakat pesisir adalah kumpulan masyarakat seperti nelayan, budidaya ikan, pedagang ikan dan lain-lain yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Husna Zulfatul Arifah. Silakan. Ya, terkait masalah dengan masyarakat pesisir itu ada karakteristiknya sendiri. Karakter yang mengikuti di wilayah masyarakat pesisir itu sifatnya dinamis, sumber daya yang digarapnya itu mereka menginginkan hasil yang maksimal. Terus mereka cenderung untuk menghasilkan yang lebih banyak, yang lebih hasilnya tuh yang lebih gede. Terus sifat itu khas dengan keras, tegas, dan terbuka. Terus karakteristik dalam ekonomi itu sebagian besar bermata pencaharian sebagai di sektor kelautan seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir, dan transportasi laut. Hasilnya juga dari budaya laut sendiri itu biasanya memanfaatkan biota laut seperti rumput laut, ikan, mutiara untuk dijual untuk kehidupan mereka sendiri. Namun dari segi tingkat pendidikan, masyarakat pesisir sebagian besar masih rendah. Penyebab utama munculnya kemiskinan itu yang dihadapi nelayan adalah keterbatasan teknologi penangkapan. Teknologinya terbatas, terus mereka bergantung pada musim yang menjadi sangat tinggi. Wilayah tangkapan terbatas dan juga pendapatannya juga terbatas. Selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu Gerakan Nelayan di Indonesia. Saya akan membacakan materi ini. Nelayan masih menjadi anak tiri bangsa ini, sehingga keberadaan gerakan nelayan akan sangat menentukan bagi perubahan yang lebih baik. Gerakan nelayan juga tidak sekedar menjawab realitas sosial ekonomi hari ini, tetapi secara politik, gerakan nelayan harus bisa menjawab tantangan politik.
politik yang saat ini dikuasai segelintir orang yang berkolaborasi dengan para pemburu tidak bisa lagi diharapkan dalam merubah situasi buruk yang dihadapi nelayan saat ini. Oleh karena itu, gerakan nelayan yang berada di seluruh penjuru tanah air harus bergandengan dan sepenuh hati memperjuangkan nasibnya. Kemudian contoh isu gerakan nelayan dari partai politik akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Ranjis Akbar. Silakan. Contoh isu gerakan nelayan dari partai politik yaitu PDI Perjuangan kembali melahirkan organisasi saya bernama Gerakan Nelayan Tani Indonesia atau disingkat dengan GANTI untuk membantu dan menyejahterakan kaum nelayan dan tani. Kegiatan yang dilakukan dengan tema GANTI Peduli Nelayan Tani di masa pandemi COVID-19, Profesor Dr. Andes Haji Rohimin Daudi yang merupakan mantan Kabinet Gotong Royong beserta pengurus wilayah Jambi menyerahkan bantuan benih ikan sema, sekaligus memberikan pembinaan serta motivasi bagi kelompok nelayan di Kabupaten Kerinci dalam masa pandemi COVID-19 yang membuat kehidupan masyarakat yang menjadi kesulitan. Oke, untuk selanjutnya materi yang ketiga, yaitu strategi masyarakat nelayan untuk bertahan hidup di Indonesia akan dibacakan oleh teman saya, Frida Sisma Yunita. Silakan. Ya, baik. Jadi mengenai strategi bertahan hidup masyarakat nelayan untuk bertahan hidup di Indonesia ya tentunya. Yang pertama, strategi bertahan hidup sendiri kalau diartikan secara definisi itu adalah jalan alternatif bagi pihak yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, nelayan Indonesia memiliki strategi bertahan hidup, salah satunya yang paling umum adalah kerja sampingan. Bersumber dari repositori Universitas Jember, bertempat di Pulau Santen, Banyuwangi. Jadi, para nelayan ini memutuskan untuk menjadi pekerja kasar, untuk menyambung hidup, tidak hanya di laut, tetapi juga di darat. Pekerja kasar itu seperti menjadi kuli bangunan, menjadi kuli batu, kemudian tukang beca, kemudian pembuka warung kecil di daerah pesisir pantai, kemudian servis alat tangkap ikan, dan servis perahu. Kemudian untuk selanjutnya saya ingin mengangkat sebuah isu yang amat penting ya tentunya bagi kita semua, yaitu nelayan Indonesia itu masih miskin. Berasal dari jurnal Bina Praja yang berjudul Strategi Bertahan Hidup Nelayan Pulau Rimau Balak di Kabupaten Lampung Selatan, tertulis ada faktor struktural penyebab kemiskinan, seperti modal yang terbatas, kemudian teknologi alat tangkap terbatas, kemudian kebijakan pemerintah, dan juga tidak adilnya lembaga sistem bagi hasil. Nah, yang perlu ditekankan di sini khususnya untuk pemerintah, apakah hal ini lumrah terjadi di negara maritim yang besar seperti Indonesia? Dengan menyandang gelar maritim itu saya rasa sangat disayangkan ya, karena harus sia-sia begitu menurut saya. Karena hal-hal yang mengikat nelayan di Indonesia selalu bersifat terbatas dan ketimpangan. Saya harap ini menjadi perhatian kita semua. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian ketiga materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Akhir dari presentasi ini adalah barang siapa yang ingin mutiara, ia harus berani terjun di dalam lautan yang dalam. Quote dari Insinyur Soekarno. Saya rasa presentasinya sudah cukup. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.